Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 Radio Bos FM, media informasi Muktamar 2020. Selamat bertemu lagi di kajian Islam sore hari dari Radio Bos FM. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali program dakwah kita untuk menambah khasanah keilmuan kita buat pendengar Bos FM semuanya. Dan seperti biasa nanti kita akan membahas beragam tema yang sangat menarik buat kita semuanya. Meskipun ini merupakan kajian sore yang bisa dihadirkan secara langsung untuk pendengar yang ingin bertanya, nanti kita berikan waktu juga untuk bisa menelpon di sini ke 085728348100. Dan alhamdulillah kali ini sudah ada bersama kita dari pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu, ada Bapak Haji Supriyanta SE yang sangat konsen dengan program-program dakwahnya di Radio Bos FM untuk menambah wawasan keislaman kita. Dan untuk itu selama kurang lebih 60 menit ke depan sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan kajian keislaman ini. Untuk itu kita menyapa narasumber kita atau bicara kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Supriyanta SE. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak Supri? Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, Bos. Iya, ini sudah sepertinya sudah memasuki musim kemarau nih Pak ya. Iya. Biasanya. Atau AC-nya yang nggak nyala mungkin. Baik, apapun yang terjadi kita harus syukuri bersama pendengar, karena mensyukuri nikmat itu merupakan bagian ataupun juga hal-hal yang diwajibkan bagi kita semuanya. Nikmat atas kesenangan ataupun juga kesusahan atau nikmat musibah yang saat ini masih kita rasakan di tengah pandemi COVID-19 yang belum melandai, namun pemerintah tetap mendorong untuk melangkah dengan tatanan kehidupan baru. Sebenarnya kalau ditilik dari MCC sendiri, ini belum berani menyatakan sudah melandai, tapi setidaknya ada hal-hal kehidupan normal baru yang dilaksanakan oleh pemerintah agar semuanya bisa berjalan, penanganan berjalan, pembangkitan di bidang ekonomi dan sebagainya juga bisa berjalan, pendidikan dan lainnya. Nah, pada kesempatan sore ini kita mencoba menggali di balik hikmah di balik musibah. Tidak hanya musibah pandemi COVID-19 saja, mungkin musibah-musibah lain yang ada di sekeliling kita nanti bakal kita kupas bersama. Kira-kira apa sih sebenarnya di balik musibah ini? Allah benci terhadap kita atau murka terhadap kita atau memberikan peringatan kepada kita semuanya? Begitu kita akan awali kajian ini. Seperti biasa, Bapak Haji Supriyanta SE akan menyampaikan penghantar terlebih dahulu dalam kurang lebih 7 menit tentang materi kita, dan nanti kita lanjutkan dengan pembahasan sekaligus kalau masih ada waktu kita hadirkan untuk bisa berinteraktif di 085728348100. Bersama saya Muhammad Darwis, kita simak bersama pendahuluan materi tentang mengambil hikmah di balik musibah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Supriyanta SE. Dipersilahkan, monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Bos FM yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sedemikian banyaknya kepada kita, yang jika kita menghitungnya tidak akan mungkin bisa karena sedemikian banyaknya. Jadi sudah diingatkan kita mendapatkan
kata Muhammad Darwis, betapa pentingnya kita bersyukur. Betul sekali, karena syukur itu menjadi modal utama bagi kita semua. Karena syukur telah dijanjikan oleh Allah bahwa syukur itu menjadi alat untuk kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah dan kita dijauhkan dari azab Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Tetapi bagi mereka yang kufur, maka ingatlah azab Allah sangat mengerikan. Di ayat lain Allah juga menyatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum amantum. Kenapa aku akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita ingatkan, kita mengajak, perbanyaklah syukur kita kepada Allah dengan mempergunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita wujudkan dengan beriman dan beramal soleh. Pendengar radio Pos FM yang dirahmati Allah, sudah cukup lama kita tidak bersua di udara. Alhamdulillah nih ya, kerjasama dengan Pos FM kita bisa bersua. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam berdakwah meskipun saat ini suasana masih ya, cukup memprihatinkan, tidak hanya di negara kita tapi di seluruh dunia. Kita sedang mendapatkan ujian, mendapatkan entah itu apakah dinamakan musibah atau ujian atau adab, wallahu alam, yaitu dengan adanya musibah atau pandemi COVID-19 yang seperti kita tahu yang cukup banyak ya, membuat tidak hanya di bidang kesehatan tetapi sudah membuat perekonomian menjadi lumpuh. Di banyak beberapa negara juga merasakan demikian. Kita tahu ternyata di belahan dunia lain, bahkan di Amerika pun sudah tembus 120-an ribu orang meninggal karena musibah COVID-19. Maka kita umat Islam, kami mengingatkan, marilah kita mensikapi, kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah apa sesungguhnya dibalik Allah memberikan musibah seperti ini. Paling tidak ada 3 aspek yang ingin kami sampaikan di forum yang mulia ini. Yang pertama, kita mencoba menggali dari aspek tauhid atau keimanan. Yang kedua, kita mengambil atau mencoba menggali dari aspek akhlakul karimah. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya, kita mengambil dari sisi atau aspek hukum. Nah, ini yang kemarin sering menjadi perbincangan di antara sesama umat Islam. Kadang-kadang betapa tegangnya mereka berbicara tentang hukum, terutama tentang hukum ibadah pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama, kami ingin menyampaikan tentang kajian pandemi COVID-19 ini dari sisi tauhid atau keimanan. Kita orang muslim yang beriman, tentunya kita yakin bahwa semua musibah ini tidak mungkin terjadi jika tidak mendapat izin Allah. Ya, ini bukan peristiwa kebetulan ya. Bahkan dalam Al-Quran itu sampai dikatakan, jangankan peristiwa besar ya, peristiwa jatuhnya daun dari pohon itu masih dalam pantauan Allah. Allah Maha tahu, Allah itu mengizinkan, tidak akan jatuh tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Allah. Apalagi musibah yang demikian besar yang sudah mengakibatkan ya, keprihatinan di lebih dari 200 negara di dunia. Nah, sekali lagi, marilah kita tumbuhkan keyakinan dalam hati kita. Ini membutuhkan keimanan bahwa semua apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, itu mesti mendapat izin Allah atau seizin Allah. Kami mengingatkan firman Allah dalam surat ya, dalam surat Al-Hadid ya, surat yang ke-57 ayat 22, Allah mengatakan, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli
an-nabra'aha, yang artinya tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah menciptakannya. Jadi saya yakin peristiwa ini sekali lagi bukan peristiwa kebetulan, tapi sudah ditentukan Allah bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah, sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu dasarnya. Sekali surat Al-Baqarah ayat 22. Juga dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11 Allah mengatakan ma asoba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Artinya tidak ada musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kemudian bagaimana sikap kita? Ayat ini menunjukkan kalau ada musibah, kalau Allah memberikan musibah dengan izinnya, kita diperintahkan untuk tetap menjaga iman kita. Wa may yu'min billahi ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Kalau kalian tetap menjaga keimanan, maka Allah akan memberikan petunjuk dalam hati kalian. Insya Allah kalau kita tetap beriman, yakin semuanya terjadi dengan izin Allah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dalam hati kita. Oh, bisa jadi musibah ini karena Allah ingin memberikan sesuatu, memberikan teguran kepada umat Islam. Allah bi kulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah yang perlu kita tekankan, kita tumbuhkan dalam hati kita, keyakinan kita dalam hati yang terdalam bahwa semua musibah itu tidak akan terjadi jika tidak mendapat izin Allah. Yang mungkin yang jadi pertanyaan yang kita renungkan, kenapa sampai Allah memberikan izin sehingga musibah ini terjadi cukup dahsyat yang tidak hanya menimpa sebagian manusia, bahkan hampir seluruh negara merasakan dampaknya. Tidak hanya masalah kesehatan, tapi ekonomi jadi lumpuh, banyak terjadi PHK, terjadi pengangguran dan sebagainya. Pendengar radio yang dirahmati Allah, yang pertama, bisa jadi Allah memberikan ini mempunyai maksud agar mengingatkan manusia kembali ke jalan Allah. Mungkin banyak manusia yang berbuat kesalahan sehingga Allah menegur atau memberikan teguran berupa musibah. Coba kita cermati firman Allah dalam surat An-Nisa, ya, surat yang keempat ayat yang ke-79. Allah mengatakan ma asobaka min musibatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika. Artinya apa saja nikmat yang kamu peroleh itu adalah dari Allah. Jadi semua kebaikan, semua nikmat itu datangnya dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, yang menimpa kalian, maka itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Ya, jadi ya, itu bisa jadi ya, musibah itu karena kita telah berbuat kesalahan yang mungkin kita tidak sadar, tidak sengaja, tapi Allah Maha tahu, sehingga Allah perlu menegur, perlu mengingatkan dengan memberikan musibah. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian kami juga mengingatkan firman Allah dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatanmu sendiri, ya. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, ya.
itulah yang sudah cukup bagi kita untuk mengungkap takdir. Kenapa Allah memberikan musibah? Bisa jadi ini teguran karena kesalahan-kesalahan kita, mungkin karena kita banyak melakukan kesalahan, melanggar aturan Allah, tidak taat menjalankan perintah Allah, maka sudah wajar jika Allah menegur kita, memberikan musibah agar kita kembali ke jalan Allah. Dan bisa jadi dengan kita sabar menerima ujian atau musibah itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita. Pendengar radio yang dirahmati Allah, maka sekali lagi sikap kita sebagai orang yang beriman, ya tadi sudah disampaikan di depan dalam surat At-Taghabun ayat 11, kalau ada musibah dari Allah, kita yakin betul itu datang dari Allah, kita harus beriman, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada hati kita. Coba kita cermati lagi ayat yang sering disampaikan, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ini sebenarnya bukan hanya ayat yang populer ketika ada kematian, ya. Kadang-kadang ketika takziah kita sering mendengar ayat itu, tapi sebenarnya musibah apapun yang terjadi ini penting untuk kita renungkan. Coba saya sampaikan, Allah berfirman mulai surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah mengatakan, walaquluwanakum fi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan ternyata apa? Ternyata memang betul nih, Allah itu akan menguji kita, memberikan cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, ini sudah terbukti nih. Kita diberikan musibah oleh Allah, betapa takutnya kita. Ya, kita mau ke masjid takut, mau salaman takut nih, duduk dekat-dekat takut, kita kemana-mana pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, itu memang sudah disampaikan oleh Allah. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, panennya gagal dan sebagainya, usahanya gagal dan sebagainya, ujian dari Allah. Kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, tetapi Allah mengingatkan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka sikap kita selain tetap menjaga keimanan adalah juga kita menjaga kesabaran dalam hati kita. Kalau kita tetap sabar, apa itu sabar kriterianya? Nah, ini yang perlu kita cermati, yaitu alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ketika menerima musibah ia mengembalikan urusannya kepada Allah. Ini pasti datangnya dari Allah. Allah tidak pernah keliru dalam memberikan keputusan terhadap hambanya, ya, dikembalikan kepada Allah dengan mengatakan qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Yakin betul dengan kekuasaan Allah. Kalau kita mampu bersabar, maka Allah akan memberikan balasan. Nah, ini yang luar biasa. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah ya, orang-orang yang akan mendapat balasan, diberikan kebaikan yang sempurna oleh Allah, diberikan kasih sayang, diberikan keselamatan, dan orang tersebut akan diberikan petunjuk oleh Allah dalam hidupnya. Insya Allah akan selalu melalui jalan yang lurus, jalan yang benar sampai menuju kehadiran Allah. Itulah ya Mas Muhammad Darwis yang kami sampaikan di sesi pertama, yang dengan sekali lagi kami mengingatkan bahwa musibah apapun itu datangnya dari Allah. Allah Maha Tahu, tidak pernah keliru dengan keputusannya. Bisa jadi musibahnya adalah teguran bagi manusia karena berbuat kesalahan dan banyak aturan Allah yang dilanggar oleh manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari adanya musibah tersebut. Pak Supri mungkin bisa disampaikan menilik hikmah di balik musibah dari dimensi lain, dari sisi lain, Pak Supri. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Muhammad Darwis. Ya, tadi saya tertarik dengan
pendapat dengan tentang bagaimana kita tahu apakah yang diberikan oleh Allah itu berupa azab, musibah atau teguran atau apapun, wallahu alam ya. Tapi kami ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya ya, kalau kita mengaku orang yang beriman, sebenarnya apapun yang diciptakan Allah di atas bumi itu sebagai ujian bagi manusia. Itu sudah diingatkan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linaba'yuhum ayyum ahsanu amala. Apa yang Allah ciptakan, semua apa yang diciptakan Allah di atas bumi itu sebagai hiasan manusia untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Jadi semua apapun keadaannya adalah dalam rangka untuk menguji manusia siapa yang lebih baik amalnya. Hanya saja kadang-kadang orang itu merasa yang disebut ujian atau musibah itu yang berupa yang susah-susah, yang berat-berat, yang baik-baik itu bukan dianggap sebagai ujian. Itu keliru ya, keliru. Maka kita harus mensikapi bahwa yang diberikan Allah berupa kebaikan atau keburukan itu sebenarnya semua ujian dari Allah. Namun kadang-kadang manusia disindir oleh Allah dalam salah satu ayatnya dalam surat Az-Zumar 49, fa idza masal insana turun ta'ana thumma idza khawalnahu nimatan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnatun walakin aksarhum la ya'lamun. Ini dikatakan oleh Allah. Maka ketika Allah memberikan ujian berupa kesusahan, ya, mereka biasanya apa? Mendekat dan berdoa kepada Allah. Tetapi ketika Allah menguji manusia dengan kenikmatan, dengan hidupnya yang sukses, pangkatnya tinggi, bergelimang harta, kemewahan, mereka berpaling dan menjauh dari Allah. Bahkan dia mengatakan, qala inama utituhu ala ilmin, saya bisa demikian karena saya hebat, saya seorang yang pandai, seorang yang pintar dalam berusaha. Dia mengabaikan kalau kenikmatan datangnya dari Allah. Qala inama utituhu ala ilmin, ya. Persis ketika seseorang diberi harta yang melimpah, zamannya Fir'aun ya, sampai itu yang hartanya sampai kita melakukan dalam bumi. Korun dia mengatakan sama, saya bisa demikian karena kepandaian saya dalam berusaha. Padahal Allah mengatakan ya fitnatun, ketahuilah sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah. Jadi kadang ujian itu dalam Al-Quran disebut bala atau fitnah, semua adalah ujian dari Allah. Kadang disebut musibah, tetapi walakin aksarahum la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka kalau kita melihat dari ayat itu, ya bisa jadi nih, musibah seperti yang kita terima ini di satu sisi mungkin bagi orang yang membangkang, yang mengingkari ayat-ayat Allah, itu adalah berupa azab, berupa azab, balasan bagi orang yang sombong, yang mengingkari ayat-ayat Allah. Tapi bagi orang yang beriman tetapi kadang-kadang masih mengerjakan maksiat, bisa jadi saya sampaikan seperti di depan, itu adalah teguran bagi Allah agar mereka kembali ke jalan Allah. Nah, maka sampai di ayat lain Allah mengatakan wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un, dan kami menguji mereka, menguji manusia dengan kebaikan maupun dengan keburukan agar mereka kembali ke jalan Allah. Nah, itulah ya. Jadi bagi orang yang beriman, kadang-kadang pun mereka masih melakukan maksiat. Pada saat imannya turun atau pas berkurang, bahkan bisa jadi iman kita bisa hilang kalau tidak kita pelihara. Kadang-kadang kita melakukan maksiat. Nah, mungkin itulah cara Allah untuk menegur kita agar kita kembali ke jalan Allah. Jadi sekali lagi, itulah ya cobaan bagi Allah. Bagi orang yang beriman, insya Allah teguran agar kita kembali ke jalan Allah. Bahkan ya, kalau kita ingat salah satu sabda Nabi ya, ternyata Allah itu jika menyayangi hambanya, salah satu cirinya adalah jika kita sering diuji oleh Allah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum.
Jika Allah itu menyayangi hambanya, maka salah satu tandanya Allah akan sering memberikan ujian kepada kita. Allah itu tidak rela, tidak ridho kalau kita salah, kita dibiarkan berlarut-larut. Itu namanya malah istilahnya istidraj. Kita dibiarkan untuk diabaikan oleh Allah. Kita sudah terlanjur maksiat, dibiarkan, bahkan mungkin tambah hebat, tambah sukses hidup kita, tidak pernah ditegur oleh Allah. Itu namanya kita istidraj, diluru oleh Allah. Allah tidak ingin kepada hambanya yang dicintai. Jika kita keliru, maka kadang Allah menegur dengan memberikan musibah. Di hadis lain Allah mengatakan, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, idza aradallahu bi abdil khaira ajalalahu bil ubati fi dunia. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan segera memberikan teguran, bahkan mungkin berupa azab. Yang lain dengan orang kafir, kalau azab bagi orang kafir itu sudah dibinasakan sehancur-hancurnya, sudah dinyatakan berkali-kali tidak bisa, maka Allah memberikan azab sehancur-hancurnya. Tapi kalau orang yang beriman, jika toh Allah memberikan azab, masih dalam batas kemampuan hambanya, dan itu diberikan agar segera ingat kembali ke jalan Allah. Maka seperti yang kedua saya sampaikan tadi, sebenarnya musibah itu pun bisa membentuk manusia agar memiliki akhlakul karimah. Ya, tinjauan yang kedua, yang pertama masalah keimanan, yang kedua tentang akhlakul karimah. Jangan sampai di balik musibah ini justru membentuk karakter kita, akhlak kita menjadi orang yang tidak baik, yang congkak, yang sombong, mengatakan bahwa saya hebat, saya tidak butuh pertolongan Allah, masya Allah. Bukan, kita diingatkan justru sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang paling lemah jika tidak mendapatkan pertolongan Allah. Tidak boleh kita merasa sombong, kita hebat. Coba kita buka dalam Al-Baqarah ayat 26 Allah sampai menyatakan, innallaha la yastahyi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak segan-segan, dan sesungguhnya Allah tidak segan-segan untuk membuat perumpamaan meskipun hanya dengan seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu. Ayat berapa, Pak? Ayat 26, Al-Baqarah ayat 26. Kurang lebih artinya seperti itu. Kita diingatkan. Kadang kita mengabaikan apa artinya seekor nyamuk, padahal masya Allah nyamuk itu jauh lebih besar dari virus corona. Bisa dilihat oleh mata, beratnya hanya sekian miligram, mungkin 0, tapi betapa binatang yang kecil itu bisa menjatuhkan manusia, jatuh terburai, sakit di rumah sakit sampai berminggu-minggu, bahkan bisa menjadikan manusia meninggal dengan demam berdarahnya. Saya sampai teringat dengan anak saya yang pernah 2 minggu di rumah sakit karena digigit nyamuk sampai tidak sadar, masya Allah. Itulah kuasa Allah. Manusia itu lemah tanpa daya jika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka jangan sampai musibah ini menjadikan kita sombong. Ada yang mengatakan, mana coronanya, mau saya makan, masya Allah. Mau berbilang tadi. Sikap seorang mukmin bukan seperti itu. Kita sadar kita makhluk yang sangat lemah jika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan sampai kita menjadi justru orang yang menjadi sombong, merasa hebat. Maka itulah tinjauan kami dari sisi akhlak karimah. Mudah-mudahan musibah ini mengingatkan kita betapa kita sesungguhnya makhluk yang sangat lemah, tetapi bukan kita berarti pesimis, kita khawatir, kita takut, jangan. Kita yakin dengan pertolongan Allah, maka kita ikhtiar, kita berusaha menjaga kesehatan, kita juga berdoa kepada Allah, dan kita bertawakal memasrahkan nasib kita setelah melalui perjuangan berdoa. Jadi yang kedua saya sampaikan itu masalah sisi dari akhlakul karimah. Yang ketiga yang saya sampaikan di depan, bahwa musibah ini, pandemi ini bisa kita tinjau dari aspek hukumnya. Kemarin sempat terjadi beberapa perbedaan pendapat, kita maklum, mereka semua niatnya baik, tapi perlu kita
Perlu kita cermati bahwa dalam Islam, prinsip hukum dalam Islam itu adalah salah satunya adalah memperhatikan aspek sholihul ibad, ya. Artinya hukum itu adalah demi kemaslahatan manusia. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu dalam hukum kita perlu memperhatikan bahwa hukum itu dibuat untuk mempermudah manusia, bukan untuk mempersulit manusia. Maka Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu membuat kemudahan bagi kalian dan Allah tidak pernah mempersulit kalian. Maka jika terjadi sesuatu, jika terjadi musibah pun kita mendapatkan beberapa keringanan. Maka jangan sampai kita berulang-ulang memperdebatkan, karena sekali lagi hukum Islam sudah mengatur demi kemaslahatan dan demi kebaikan manusia. Sehingga dari beberapa aspek ini kita umat Islam mudah-mudahan ya, kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah di balik musibah COVID-19 ini. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi lebih kuat imannya, menjadikan kita lebih baik akhlaknya, dan menjadikan kita lebih paham dalam melaksanakan hukum Islam. Itu Mas Muhammad Harus yang saya sampaikan. Baik, pendengar Bos FM, kita lanjut di segmen berikutnya, segmen ketiga di kajian keislaman. Suasana kebersamaan kita di hari ini masih bersama Bapak Haji Supriyanto SE. Kita lihat di laman siaran kita di facebook.com/suara Anda. Yang sudah masuk di sini, selamat bergabung untuk Mbak Nasih ya. Ini pendengar setia juga ternyata menanyakan bagaimana cara bijak menyikapi musibah. Cara bijak menyikapi musibah. Jadi sejak awal kita sudah berbicara tentang musibah itu kan. Menghadirkan beberapa referensi ayat-ayat Allah mulai dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 57 ya Pak Supriya. Ya, betul. Kemudian lebih diingatkan lagi di ayat 26 ya. Ya. Al-Baqarah 26. Ternyata di situ kalau kita bisa membaca terjemahnya aja, mungkin kita bisa merasakan seberapa besar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa menguatkan tentang hal ini, bagaimana cara kita bijak menyikapi musibah. Mungkin Pak Haji Supriyanto SE akan lebih memberikan gambaran kepada kita semuanya agar tidak salah dalam menyikapi musibah. Kalau kita salah menyikapi musibah, takutnya adalah kita mengira Allah benci sama kita, padahal Allah sayang sama kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kita salah menyikapi seperti itu, nanti jadinya malah repot ya. Jadi bagaimana langkah terbaik menyikapi musibah? Nah, mungkin Pak Supri bisa memberikan referensi. Ya. Terima kasih kepada Pak Supri atas pertanyaannya. Sekaligus kami menekankan dan mengulang yang saya sampaikan di depan. Bagaimana kita mensikapi musibah? Yang pertama, kita sebagai orang yang beriman yakin betul bahwa musibah itu datangnya dari Allah. Ma asobani musibatin ila bi'illah, kata 11. Kita yakin ini bukan peristiwa kebetulan, entah itu rekayasa atau apapun. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak memberi izin, tidak mungkin terjadi. Nah, makanya dia istilah itu mengingatkan bahwa yu'min billahi yahdi qalbahu, tetaplah kalian dalam keimanan, nanti Allah akan memberikan petunjuk dalam hatimu ya. Jadi musibah itu bagi orang yang beriman jangan dianggap sebagai malapetaka. Bisa jadi karena sayang. Maka saya juga mengatakan di ayat Allah, wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un ya. Dan musibah, cobaan yang berupa kesenangan, kebaikan, dan berupa keburukan atau kesusahan itu dalam rangka Allah
menegur kita, mengingatkan kita agar kembali ke jalan Allah. Yakinlah betul kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman, insya Allah musibah ini justru akan membentuk kita menjadi orang yang semakin kuat imannya, semakin kuat kepercayaan kita kepada Allah. Insya Allah Allah memberikan musibah dalam rangka untuk memperbaiki kita. Dan bahkan saya sampaikan di depan, justru kalau Allah itu menyayangi hambanya, begitu kita keliru, kita lalai, tidak dibiarkan oleh Allah, tapi Allah akan mengingatkan. Daripada kita besok diazab oleh Allah di hari akhir, maka kadang Allah pun juga akan memberikan teguran, kadang ringan, kadang agak berat. Tetapi sekali lagi, jika kita tetap menjaga keimanan, Allah akan memberikan beban, tetapi tetap dalam batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin betul sekali lagi, sikap kita adalah kita yakin itu datangnya dari Allah dalam rangka untuk memperbaiki kita agar kita tetap di jalan Allah, dan tetap kita berbaik sangka, kita husnudzon, kita bersabar. Insya Allah ya, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari semua permasalahan atau kesulitan ini. Ya, demikian Pak Nasir, dan jawab ini bisa bermanfaat. Ya, demikian Mbak Renasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Supriyaka terkait dengan musibah. Kalau kita ini bisa perdalam lagi, sebenarnya dari ini semuanya adalah bermuara sebuah perenungan bagi kita sejauh ini, bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Apakah selama ini kita sudah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah? Sebenarnya musibah bisa juga sebagai sarana untuk melakukan introspeksi, Mbak ya. Iya, betul. Semacam muhasabah diri dan sebagainya, seperti itu. Nah, setelah tadi kita menyikapi bijak terkait dengan bencana, nah ini pertanyaannya Pak, apakah kita menyerah begitu saja terhadap bencana atau juga cobaan yang diberikan oleh Allah? Ya, betul. Kalau dikatakan menyerah mungkin istilahnya kurang tepat ya. Kita pantang menyerah nih. Ya. Bahkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu sudah menjurus kepada sifat kekafiran. Dalam ayat dalam surat Yusuf kalau tidak salah ya. Allah sampai mengatakan wala ta'asu mirahillahi innahu la ta'asu mirahillahi dalam qaumul kafirun ya. Kalian jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah, istilahnya putus asa, patah semangat, itu boleh dikatakan hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai sifat kafir. Orang Islam yang beriman tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa. Kita diberi ujian, betul, kita yakin datangnya dari Allah, kita sabar, tetapi kita juga berikhtiar ya, kita memohon kepada Allah ya, karena yang bisa menghilangkan kemudaratan itu tidak lain dari Allah. Juga kita tetap memperhatikan nasihat-nasihat dari mereka yang lebih paham dalam hal ini, karena ini masalah kesehatan, maka kita jangan suka berdebat ya tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun ya. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Yang lebih paham masalah kesehatan ya mereka yang ahli di bidangnya, yang dokter, yang rumah sakit dan sebagainya. Kadang-kadang kita tanpa dasar ilmu pun berani berbicara tentang sesuatu yang tanpa kita yakin itu benar. Tapi sekali lagi tetap kita ikuti petunjuk dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang. Selagi kita juga tetap berikhtiar, kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah semua kalau kita cermati, kita introspeksi, sekali lagi ya, musibah atau ujian atau apapun memang itu Allah kadang-kadang tidak pilih-pilih. Sampai dikatakan memang wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah.
berhati-hatilah terhadap musibah, terhadap azab apapun yang tidak hanya menimpa orang-orang yang jelek di antara kalian, bahkan orang yang baik pun juga bisa terkena imbasnya. Maka berhati-hatilah, insya Allah ya, selama kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Sekali lagi, itu dalam rangka ujian dari Allah untuk membenarkan, menguji kepada kita, untuk mengingatkan kepada kita agar kita tetap di jalur atau di jalan Allah. Ya, demikian Mas Muhammad Haris, yang mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Amin. Di balik musibah tersebut. Baik, karena waktu mungkin Pak Haji Supriyanto, tapi setidaknya kita sudah dapat gambaran bagaimana langkah kita dalam menghadapi musibah, cobaan dan sebagainya. Pada dasarnya adalah memang itu sudah dikehendaki Allah, dan semoga saja dari pembicaraan ini kita bisa memilih langkah yang tepat bagaimana kita ini saat menerima musibah atau cobaan itu. Yang pertama adalah kita tetap bersyukur, kemudian yang kedua adalah kita tidak pantang menyerah dengan musibah itu, dan kita selalu menyikapi bijak sesuai dengan hal-hal yang disyariatkan gitu Pak ya, kalau bisa seperti itu Pak ya. Tadi mungkin kalau saat ini kita terkait dengan COVID, kita ikuti aturan dari persyarikatan, mungkin aturan dari pemerintah dan sebagainya, itu merupakan langkah bijak kita, tidak gusa-gusu dalam menyikapi musibah. Baik, terima kasih Bapak Haji Supriyanto, tema yang sangat menarik sudah dihadirkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Haris, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.